Sahabatku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dicocologikan oleh Pak Dodi dan orang-orang Islam yang lain, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Dan ada beberapa hal yang uh, menunjukkan bahwa Yesus itu agamanya Islam, bukan Kristen. Sebelum saya menjawab apa saja argumen-argumen yang mengatakan bahwa Yesus itu beragama Islam, sebaiknya saya ingin mau mengajak kita secara bersama-sama untuk menonton video Pak Dodita untuk mengklaim bahwa Yesus itu beragama Islam. Videonya seperti berikut ini. Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak. Ada yang disunat. Ada tapi yang sunat. alasannya bukan karena agama. Alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya? Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu, Muslim. Benar. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya. Iya. Ah, iya. Lo kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Kita sudah mendengar secara bersama-sama apa saja poin-poin atau argumentasi Pak Dodi ketika ia menyatakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Poin yang pertama atau argumentasi yang pertama untuk menyatakan bahwa Yesus itu Islam, agamanya Islam. Karena ketika Yesus berdoa di dalam Alkitab tercatat, ia sujud. Kemudian ia berkata bahwa satu-satunya agama di dunia ini ketika berdoa kemudian sujud, yaitu hanya agama Islam. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi lihat, Yesus ketika berdoa, ia sujud, berarti dia agamanya Islam. Nah, betulkah ayat ini mengajarkan bahwa Yesus itu agamanya Islam gara-gara Yesus sujud ketika berdoa? Pertama-tama, bahwa Yesus sujud berdoa di dalam Alkitab itu hanya tercatat satu kali sejak waktu Yesus ada di dalam dunia. Cuma satu kali saja di dalam Injil Matius pasal yang ke-26-39 sebelum penyalibannya di atas kayu salib. Sedangkan kalau saudara-saudara kita Islam, mereka sujud atau berdoa itu 5 kali dalam sehari. Artinya apa yang dilakukan Yesus Kristus dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita Islam ketika berdoa dengan cara sujud itu berbeda dengan apa yang dilakukan Yesus. Itu pertama. Kedua, Yesus di dalam ayat itu bukan sholat, tetapi sujud. Lagi-lagi ayat ini tidak mengajarkan bahwa Yesus itu dia sedang sholat kemudian ia sujud. Jelas tidak, ia sujud dalam posisi berdoa, tetapi hanya sekali dalam seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ternyata kalau kita lihat, baca di dalam Alkitab, sebenarnya tradisi sujud itu sampai ke tanah, itu sudah sejak dalam perjanjian lama. Ada banyak orang perjanjian lama ketika bertemu dengan seseorang, kemudian ketemu dengan orang yang dihormati, mereka itu sujud bahkan mukanya itu sampai ke tanah. Saya kasih beberapa contoh misalnya, ya di dalam Kejadian pasal yang ke-23, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, dengarlah kepada kami tuanku, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Ayat yang ke-7, kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Di ayat yang ke-12 dikatakan lagi, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Jadi Abraham sujud di depan orang-orang Bani Het ketika orang-orang Bani Het mengizinkan Abraham untuk menguburkan istrinya yang meninggal di dalam goa atau di dalam kubur mereka. Jadi sebelumnya
tradisi sujud ini sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum orang Islam, bahkan sebelum Al-Quran muncul. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama dikatakan, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, sedang Lot duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Apakah kita mau bilang Lot ini juga Islam? Karena ia sujud di depan kedua malaikat. Kemudian Abraham sujud di depan negeri orang-orang Het. Jadi jelas bahwa mereka ini bukan orang Islam, bukan agamanya Islam. Tetapi budaya atau tradisi sujud itu sudah dilakukan jauh sebelum Islam muncul. Kemudian kita baca lagi di dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat yang ke-37. Dikatakan Kejadian pasal 47 ayat yang ke-31, kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Jadi jelas Yakub atau Israel di sini bukan sedang sholat. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-10, dikatakan, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Rut, ia sujud bahkan sampai mukanya ke tanah di depan Boas ketika Boas memperhatikan kehidupan Rut. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus itu beragama Islam karena salah satu buktinya ia sujud ketika berdoa, ini adalah kesalahan besar dan cocologi. Mengapa? Karena jelas bahwa budaya atau tradisi sujud sampai muka ke tanah itu sudah dilakukan, dipraktikkan oleh orang-orang sebelumnya, jauh sebelum Islam ada, jauh sebelum Al-Quran muncul. Nah, tetapi ada hal-hal yang diperintahkan oleh Yesus. Justru orang-orang Islam tidak melakukannya, melainkan orang Kristen. Yang pertama, di mana Yesus tidak mengajarkan poligami dan perceraian. Itu kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang keempat. Kemudian Yesus juga tidak mengajarkan, Yesus mengajarkan baptisan. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat ke-19 adalah di mana Yesus mengatakan jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Kemudian ketika Yesus mengajarkan perjamuan Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, di mana Yesus sebelum penyalibannya, ia berkumpul bersama dengan muridnya, ia mengambil anggur kemudian roti yang melambangkan darah dan tubuhnya untuk dilakukan secara bersama-sama dengan muridnya, dan tujuannya untuk mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ada banyak hal lagi, seperti contohnya Yesus tidak mengajarkan bahwa halal darah orang yang meninggalkan Kristen. Kemudian Yesus tidak mengajarkan bahwa boleh meminum kencing otak. Ya. Ini beberapa hal ini justru tidak dilakukan oleh orang Islam. Ya, seperti tadi tentang perjamuan Tuhan, baptisan, dan kemudian tentang bahwa hanya satu istri dari satu suami, tidak boleh poligami, kemudian tidak boleh bercerai dan segala macam. Siapa yang melakukan baptisan dan perjamuan Tuhan sampai sekarang ini? Agama mana yang mengajarkan tentang bahwa dalam pernikahan itu hanya boleh satu laki-laki dan satu perempuan sampai mau memisahkan? Itu hanya agama Kristen. Jadi sekali lagi bahwa kalau argumentasinya bahwa Yesus itu beragama Islam dengan dalih bahwa Yesus ketika berdoa, ia sujud, jangan lupa dengan perintah-perintah Yesus yang lain yang membuktikan bahwa justru sebaliknya ia bukan beragama Islam. Mengapa hal-hal itu tidak dibahas, kemudian tidak dimunculkan? Ya karena itu tidak cocok dengan konsep agama mereka. Tidak cocok dengan konsep iman mereka. Justru itu bertentangan dengan konsep iman atau agama mereka. Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan kitab suci mereka itu dibuang. Tetapi hal-hal yang kelihatannya itu bisa dicocologikan dengan konsep agama mereka, konsep iman mereka, mereka ambil dan mereka mencocologikannya supaya kelihatan benar. Tetapi kalau diteliti secara mendalam, ternyata salah total. Mereka ini suka sekali nebeng namanya dengan orang Kristen sehingga agar bisa diakui. Tetapi sekali lagi bahwa Yesus sama sekali tidak terbukti bahwa ia beragama Islam, walaupun ia pernah sujud ketika berdoa. Ingat bahwa dia bukan sholat 5 waktu, tetapi ia hanya sujud ketika berdoa. Dan budaya atau tradisi sujud sampai muka ke tanah itu sudah dilakukan jauh sebelum Islam ada, jauh sebelum Islam muncul, bahkan jauh sebelum Al-Quran itu ada.
Demikian poin yang pertama yang saya tanggapi. Tuhan Yesus memberkati.